Dek yang lain juga pada ngikut. Oke, keren nih. Rame, Senin tuh rame. Kita masuk ke coba do future deh. Mungkin tadi karena terlalu ini kali ya. Jadi jangan ngambil yang analisanya banyak. Jadi kalau analisanya udah banyak, biasanya sih ini penuh-penuh nih. Ini aja lah. Kayak itu. Terakhir PSAB, GGRM belum ada. GRM, GRM udah kita bahas tadi di chat yang lain. Nextnya kita lihat apa sih permintaan teman-teman tuh lagi. GGRM, Pegas, Elsa, berarti ada Pegas, ada Elsa, ada apa lagi satu lagi sahamnya? Om Julius, oke, masih ada. Pegas, lihat Pegas. Oke, Pegas ini santuy-santuy aja. Kebutuhan gas oke. Harga gas juga ya nggak diturun-turunin amat gitu kan. Oke. Secara teori divergen dia akan tetap kejar ini. Bagaimanapun ceritanya, ntar dia akan tetap kejar harga teori divergen ya. Teori divergen, ntar gitu loh. Bukan sekarang. Okay. Bang Rizal, selamat bergabung. Walaupun telat, oke. Lihat nih. This is harga Pegas. Inilah harga Pegas yang boleh dibilang teorinya, secara teori ini sebagai TP loh nanti ya. Nanti, I don't know. Nanti ingat, divergen bukan untuk barang harian atau mingguan. Dia agak lama. Paling cepat itu biasanya 2 bulan, 3 bulan. Kalau ada berita ini. Secara konseptual, divergennya udah kebentuk. Price-nya sudah kebentuk. Hanya, apakah dia butuh uji divergen? I don't know. Ini yang nggak kita tahu. Kita lihat dulu kebiasaan dari Fibo Retrace. Fibo Retrace mengatakan kalau dia cuma sampai 23, dia biasanya memberikan rule. Dia akan membentuk harga terbaru. Membentuk harga lower terbaru dari 600 ya. Berapa sih? 605. Artinya gini, kalau dia nggak berhasil retrace 23%, even dia menuju ini, tapi jangan pede dulu, dia akan berusaha bikin harga balik lagi ke 600. Biasanya seperti itu. Even sekarang, dengan posisi sekarang nih, kalau kita extendin, kalau kita bikin proyeksi ini sahamnya akan beredar di daerah kebiasaan dia aja. Daerah kebiasaan dia itu, aku buang ini 23-nya pakai 38 enggak, merah 0, 50 0, 61. Pakai 61 ya. 50 kan? Satu nggak usah, 78, 100, 261 nggak usah. 261. Di daerah nanti yang bakal dikejar. Nah, permainannya dengan kondisi seperti ini, dengan harga oil yang amburadul segala macam, tapi kalau dari sisi ini, dia akan berkutat di situ aja terus. 0,50. 0,50. Bolak-balik, mentok 100, balik, turun lagi ke bawah. Di kisaran itu terus harga gas ini. Kalau harga oil naik, maybe dia akan bisa kejar ini. Ini salah satu faktor sebenarnya yang diekspektasi orang adalah faktor yang bisa ngelawan market saat ini. Jadi nggak semuanya rontok gitu loh. Dengan situasi misalkan market Mei, Juni, Juli, biasanya ada entah itu telekomunikasi, entah JK Trade ya, saham-saham perdagangan. Nah itu bisa ngelawan. Tapi for all secara menyeluruh ini belum. Ini diharapkan orang ini yang akan ngelawan di market harga oil dan gas dunia. Makanya dia sahamnya nggak kemana-mana. Ya boring sih enggak, cuman dia muter-muter daerah itu aja gitu loh.
Kalau harga oilnya naik, dia ikut naik. Kalau enggak ya dia koreksi. Dari sisi kebiasaan, kalau tren market naik itu biasanya 5 naik 3 turun. Jadi ini 5 naik 3 turun. Ini sekarang udah 5 turun, 3 naik. Nah, kalau turunnya lebih banyak berarti bearishnya lebih kuat. Ini itu doang indikatornya. Daerah nyamannya di mana? Daerah 600 dan 700 telan. Sampai 750 lah telan aja nih saham. Ini sih nggak ada masalah ke depan. Mestinya sih nggak ada masalah. Kenapa? Ya orang nyangkutnya sih lumayan banyak ya. Gak usah ngomongin chart yang sebelumnya loh, udah kejauhan lah. Terlalu jauh kejarannya. Gitu. Kalau kita bicara real daripada extend ini ke arah mana, dia mestinya berhenti di mana. Kalau kita bilang ini 200 impossible ya. Kita buat ini. 261, 361 harusnya udah berhenti. Kalau udah 423 N. Tuh. Kalau udah 423 dia N. Nggak bisa dia kalau udah 423 N. Tuh. 577 361. 0 1 di sini. 2-nya di sini. Terus dikejar ke bawah. Tuh. Visibilitasnya ke 500. Kalau dia kasih 500, kita lihat. Ini topnya, jangan sampai salah ambil. Mestinya dapat pas 529. Ada visibilitas ke arah seperti itu. Nggak tahu beritanya apa. Sebab kalau ditarik ini, begas ini kita nariknya digeser lagi ke atas, ini jadi kacau. 423 N katanya. Empat dua tiganya di 925. Dia ternyata nggak N. Ternyata dia masih terusin ke bawah. Berarti kita nariknya agak bego nih. Agak bego lah. Agak nggak pas gitu aja lah ngomongnya lah. Kita nariknya nggak pas ya. Right. Top. Ini wave ini 0, 1, 2, 3-nya itu harus di extend. 161 berhenti, kemudian dia terusin ke bawahnya. Ada divergent nggak? Kalau di sini ada divergent, nggak ada. Ini nggak ada divergent loh. Kalau nggak ada divergent, it's okay. Ini ada divergent bawah. Nah ini, oh salah, ada salah. Sorry, ada salah. Ini ada divergent masalahnya. Nggak boleh narik ya saat nyebrang. Ini ada divergent. Ini yang nggak punya divergent. Ini yang nggak punya. Berarti kita ngambil dari top itu aja. Nah ngambilnya gimana? Oke, kita ambil extendnya. $588. 261-nya sama tuh. Pegas, kalaupun di harga 588, teman-teman tungguin. Ambil, pelan. Berhenti, mestinya berhenti di situ. Sebab kalau 361-nya minus 50, nggak mungkin. Jadi kalau di kisaran 588 sampai 600, ambil. Jadi tunggu nih. Kalau bicara kebiasaan extend ya. Kalau bicara kebiasaan extend. Jadi kalau ini dianggap adalah divergent, oke, fine. Berarti ini wave 3-nya ngebentuknya di sini dia. Ini bukan wave 3. Ya, 161 tapi di fail, dibatalkan namanya. Diterusin wave 3-nya ke sini. Sampai ke harga segini. Harga yang price in-nya untuk secara Fibo dan secara extension, secara divergent itu di kisaran gitu. Maaf, sorry, ini aku gedein. Teman-teman boleh tunggu tuh. Di harga 588
sampai 650 telan. Jadi kita buat lagi catatan. Salah. Buat catatan. Wait. Harga 590 sampai 610. Kumpulin deh tuh. Oke. Tunggu aja posisi itu. Apa karena kalau momentum sekarang gimana? Kalau besok ada kenaikan, ada berita apa gitu loh. Lah ya lihat harga ACE, harga crude oil ya. Kalau crude oil paling biasanya nih dengan kondisi regional oke, kejarannya nih 950 perak. Dia uji kayak yang tadi gitu loh. Ini yang bakal diujinya 950 perak ini dia bakal uji kembali nih. 100% ini dia akan uji kembali apakah sampai di situ atau enggak. Kalau ke atas Daku kurang pede. Kalau untuk terusin ke atas Daku kurang pede kecuali ada harga oil dunia ada berita bagus tuh gimana gitu. Ya udah dia terusin ke 1088 sampai 1320 dengan TP tuh 14.9 sekian. Kalau aku ngelihatnya dari sisi extend yang ada. Oke, tes pegas. Jadi acuan pegas adalah acuan oil dunia. Pegas daily. Ada pertanyaan di pegas? Ada kalau ada yang mau tanya, tanyalah. Ada mau ngapain? Jangan di. Bang Jeff, tuh mau nanya dong. Kan di bursa tuh ada Aneka Gas Industri itu masuk ke temennya Pegas kagak Bang? Agi. Agi. Oh iya pernah aku dengar ya saham Agi. Agi saham bener. Termasuk dalam kategori itu enggak. Kalau lihat chat begini. Trust me ya. Saham ini bandar. Lihat bentukan catnya lihat tuh. Dibentuk sama dia tuh. Ini saham bandaran. Whatever it take. Nah, apakah dia ngikut itu? Jawabannya almost the same. Iya, jawabannya ya sama-sama aja kalau memang aneka gas itu. Cuman pertanyaan aku realnya aku nggak begitu tahu. Karena juga nggak pernah trading di saham ini gitu. Jadi nggak begitu tahu. Dan posisi volume nggak memadai. Ini saham lotnya dijamin nggak begitu banyak. But dari sebat. Lihat. Perhatikan ya saham ini. Beberapa hari terakhir volumenya membludak besar. Nggak tahu apakah mereka sendiri yang jual, mereka sendiri yang beli, I don't know. Secara prinsipal kita lihat dia mesti di sini. Untuk berbalik arah dia harus tutup kembali di harga 382. Volumenya nggak sensasional ya kalau aku bilang sih nggak sensasional dari biasanya tuh dari kebiasaannya nggak sensasional. Jadi kalau sisi volume aku nggak ngelihat nggak serame waktu di sini nih rame. Kalau di sisi ininya nggak serame itu gitu. Dia termasuk kategori itu I don't know. Jawabnya ada, I don't know. Jawabnya sih kalau dari judulnya sih ya teman lihat deskripsinya deh. Cari aja deskripsinya saham ini gimana gitu ya. Cari aja deskripsinya gimana. Hanya kalau mau Agi ini mau tunggu ya, tungguin tuh di 382. Dia harus ke sana dulu. Sehingga dia ada alasan untuk berbalik arah. Seperti alasannya dia ini baru ya. IPO ya. 2016 saham baru. Dari 1100 ke 300 jahat amat sih. Sahamnya Saratoga nih Bang. Nggak tahu, aku nggak tahu. Agi aku nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Saratoga ya rame bandarin. Kalau grupnya Saratoga kan rame di bandarin. Nggak tahu lot-lotnya gimana. Nggak ngerti ya. Coba aja gitu cari di RTI. Gimana sih RTI itu? Agi itu lotnya nggak sama. Nggak ada lotnya tuh.
Lotnya nggak ada. Jadi suka-suka dia aja nih. Ini saham. Jadi kalau dengan lot-lot kayak gini nih, berarti ini daerah sini ya. Kalau lot kayak gini, teman-teman cuman paling boleh punya ya 100-200 lot. Itu ngambilnya juga harus gimana ya, dibacain teman-teman gitu loh. Itu doang. Dibacain. Itu dia maksimum kalau gini loh. Kalau dan volume, ini kan dan volume ya. Nah, dan volume. Wah, di sini ya. Preview. Analistik. Performance. Company news mana sih? Dan volume mana? Kancut-kancut. Nih. Ini. Kancut-kancutan. 5.000 lot artinya 2.000 yang beli, 2.000 yang 2.500 beli, 2.500 jual. Itu jadi dan volume. Dia makan dia beli dia gitu. 404 dia beli dia. Dia beli 5.000, dia beli 2.000, jual 2.000. Ya, jadi dan volume itu seperti itu. Kalau teori kancut ya nggak ada teori kancutnya ini. Gimana mau naik ke 414 itu kan dia dari atas ke bawah nih turun. Bottomnya di 404. Okay? That's it. Jadi saham ini apakah saham apa gitu? Kita lihat aja di profilnya. Tuh, oh iya benar Saratoga bang, benar. Publik masyarakatnya 20% sahamnya. Oke. Asetnya lumayan gede. Asetnya 7T. Fundamentalnya cakep ini bang. Aku nggak ya, cuman return equity-nya cuma 3% mendingan masukin deposito. Lihat. Iyalah book value fundamentalnya oke, secara prinsipal oke, karena dia di sini ada 2 perusahaan besar, PT 3 perusahaan besar yang punya besar, masyarakat publik ini aman, boleh dibilang aman, susah kegocap ini. Saham kayak gini susah kegocap kecuali yang punya di atas ini ngejual sahamnya ke publik, beda jauh. Jadi boleh dibilang oke lah saham fundamental boleh gitu kan. Dia pernah ngadain dividen tahun 2019 tahun lalu ya. Oke, mudah-mudahan tahun ini juga kasih dividen dia. Boleh kalau mau teman-teman trading panjang boleh gitu ya. Ya lihatnya di sini. Book value-nya ada 1.000-an gitu kan. Nah ininya udah terlalu rendah, hanya ini seperti ini. Kalau saham ini ada masalah, dia punya bagusnya ini. Dia punya aset 7T. Aset 7T itu ya nanti lihat jumlah hutangnya berapa, aset kebayar mestinya. Oke, mestinya sih kebayar secara prinsipal. Nah kalau teman-teman mau ya tungguin tungguin di sini di harga segini. Dan diamin. Punya 1.000 lot kan susah nih. 38 juta kan 1.000 lot tuh. 382. Anggap lesnya 800 perak berarti 40 juta punya 1.000 lot. 40 juta jadi 80 juta dalam setahun, fine-fine aja. Ya sabar. Motifnya ya sabar itu. Kalau di sisi volume kita lihat nih, volumenya gede cuman lotnya kecil ya. Lotnya ini kecil. Des Agi. Oke. Ada aku nggak share ya? Teman-teman nanti buat ini sendiri aja. Untuk si Elsa karena lotnya nggak ada. Kalau tiba-tiba nanti teman-teman minat terus tiba-tiba teman buy gitu kan. Bandar yang nggak suka habis keriting loh orang dibikin. Jadi lotnya tidak memadai untuk bilang, oke kita beli ini saham gitu kan, nggak. Kalau lot-lot kecil gitu kasihan, nggak suka aku share analisis di mana lot sahamnya itu tidak memadai untuk teman-teman berapa orang tuh coba. Analisa aja mungkin dibaca orang sekitar 400 orang, belum lagi di forward kemana-mana. Setelah itu kalau mereka oke mereka beli. Bayangin kalau semuanya ikut beli Agi, ya habis yang punya barang bilang enak aja loh kan gitu. Makanya aku nggak suka saham-saham dengan lot yang kecil. Kecuali teman-teman mau ambil panjang ya oke, beli aja diemin. Oke, beli aja diemin gitu. Saham-saham fundamental. Oke, nextnya kita bahas Elsa karena satu grup dengan Pegas. Kalau sisi swing retrace tanpa divergent ini sudah TP. Oke. Ini sudah TP. Elsa. Okay.
udah TP 50%. Kalau sisi divergennya ini yang belum teruji. Harga ininya yang belum teruji. Jadi di harga 133 poin ini ada kemungkinan dia akan menguji lagi ke sana supaya apa? Menunjukkan kekuatannya. Hanya ini gini nih. Biasanya begini. Saham-saham yang ada komoditasnya kurang valid melihat dia divergen atau nggak divergen. Teman-teman harus lihat komoditasnya. Acuan itu yang bisa teman-teman jadikan apakah dia mau balik arah atau enggak. Nah, sama dengan Pegas, sama dengan Elsa, sama dengan Akra, acuannya adalah harga oil dunia. Nah, apakah sekarang ini mau ke atas? Let's say sih, kalau secara Fibo extend, wave pendek ya, kita ngomong wave pendek, ini udah tercapai. Ini sudah tercapai. Kalau ininya kita zoom sebagai wave pendek, ini sudah tercapai. Kita gedein aja. Makin digedein, ini kelihatan. Yang kiri lebih tinggi dari yang kanan. Okay? Kalau ini kita kecilin ulang, ini namanya divergen. Yang nggak mau, dia harus koreksi. Akibatnya, dia melakukan koreksi. Udah koreksinya kemarin tuh segini. Ini udah selesai nih satu siklusnya. Satu siklus dari ini. Apakah dia akan terusin ke atas? Jawabnya iya. Karena apa? Ini dia membuat satu cycle yang terbaru. Buktinya apa? Bahwasannya dia ini, teman-teman boleh lihat di 30 menit. Di sini divergen ya. Ini udah positif divergennya. Nggak mau naik dia. Kenapa nggak mau naik? Udah selesai wave-nya. Hanya koreksinya ini loh. Ini kalau aku geser ke sini, mundurin. Nah, ini kita hitung koreksinya itu berapa persen. Kalau hitung-hitungan aku sebelumnya, mestinya dia bisa koreksi ke 61 atau 78. Enggak tuh. 50% salin. Ini strong. Ini aku bilang sahamnya strong. Oilnya strong. Apa yang akan terjadi kalau harga oil bagus? Ini udah nggak bisa dipakai. Yang kita pakai berikutnya adalah Fibo extend yang terbaru, wave yang terbaru. Nih. Begini cara ngitung wave yang terbaru nih. Targetnya 340-an perak. Dengan CL-nya harus di 170. 170 is a must. Kalau nggak ada apa-apa. Jadi karena salah satunya adalah faktor oil yang bisa menaikkan, atau faktor koal, komoditas koal, atau faktor emas dan perak gitu loh. Emas dan perak yang bisa naikin. Tapi realitinya nggak satu pun secara sekarang ini. Jadi kalau saham ini gerak, akankah dia kejar ke atas? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tapi ingat ya, acuannya di oil. Acuannya selalu di oil. Jadi kalau untuk ngebaca Elsa nih mau kemana, ya aku bicaranya simpel aja. Lihat teman-teman, lihat harga oil dunia. Kalau oilnya memadai, kalau di sini kita lihat nih, oilnya plus 4%. Ya kemarin gonjang-ganjing minus sekian, plus 20%. Nah ini udah masuk ke harga price standarnya lagi 24, sekian, ini udah bisa dianalisa nih CL-nya. Oke, maka kemungkinannya setelah dia terjun bebas kemarin itu udah berakhir siklus ke bawahnya. Mestinya dia siklusnya ke atas lagi. I don't know beritanya bakal apa. Apakah Pegas, Elsa segala macam ini bisa diproyeksikan seperti itu? Bisa. Kalau Elsa sudah memberikan titik divergen, sudah wave 1, sudah wave 2 menuju wave 3. Gimana dia ngebentuk wave 3-nya? Biasanya sih nggak jauh-jauh dari paralel channel seperti ini. Biasanya nggak jauh-jauh dari seperti yang udah ya. Aku nggak ada kepastian di sini, cuman yang udah biasanya dia ngebentuk price seperti itu. Aku nggak rekomen beli apa-apa loh ya sekarang karena belum lihat harga oil. Tapi kalau ngelihat kebiasaan dari chart ini sendiri,
Ini send to back aja. Dia catnya di atas. Nah, kalau lihat kebiasaannya, nanti rentangan tradingnya tetap aja rentangan trading teman-teman itu. Geser. Rentangannya udah begini, naik ke atas atau ke mid sini. Naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, turun lagi. I don't know. For sure, I don't know. For sure-nya I don't know. Tapi kebiasaan saham itu gerakannya selalu begitu. Nah, Elsa. Dengan asumsi adalah hati-hati kalau dia keluar tren. Kalau dia keluar tren bisa jadi uji divergen dan aku ingatkan ulang, Elsa harus mengacu kepada chart oil dunianya. Dan aku lihat sih nggak dikasih ya, nggak dikasih turun loh itunya. Elsa-nya itu aku tunggu loh di bawah, nggak dikasih turun, dimentalin di situ terus, dimentalin di terus ya. Oke, itu menunjukkan bayarnya ada dan strong. Hanya teman-teman harus menganalisa pergerakan harga oil. Oke, ada pertanyaan di sini? Belum lanjutin yang lain? Masih banyak PR kita. Oke, apalagi yang hadir aja, nanti yang lainnya. Mau bahas Coba lihat oilnya suhu. oil ya? CL ya? Minus harga CL ya? Kan nggak mungkin kejar tayang di harga minus 38 lagi Om Jul. Aku nggak bisa analisa CL-nya nih. Gimana? Ada satu chart ya yang membuat berantakan, yaitu harga price oil-nya sampai ke minus 38 perak. Nah, syarat berbalik arah nunggu ke 38 perak lagi kan? Iya dong. Iya. Berarti kan dia harus minus sekali lagi gitu. Ada berita jelek sekali lagi gitu ya. Tahu deh. Gak banget. Kan gila sekali gitu loh. Nah, secara persitual gimana? Ya karena catnya berantakan begini, ya gimana? Aku nggak bisa ngebahas ya. Waktu terakhir waktu ingat yang kita tongkrongin nih saham, buset ya minus 38 perak, dolar, buset. Nah, secara prinsipal nggak bisa dibuat cat dianalisa lagi gimana caranya, kecuali bukan crude oil, satu lagi apa? NYMEX. Apa? USO kayaknya bang, USO. USO. US Oil. Nah, beda. Kalau ini bisa, Bang. Nah, kalau acuan harga oil ini adalah seperti ini, nah ini bisa. Nggak valid. Hah? Nggak valid. Dia nggak ngikut suhu. Nggak ngikut ya? Nggak terlalu ngikut. Ya, kalau lihat sisi divergennya, WTI kali ya, bisa nggak WTI Om Jul? Ya, mungkin WTI mungkin bisa. kodenya apa, Wid? Nggak ada loh. Ada selain crude oil kan ada satu lagi oil. Ada satu lagi, lihat catnya. Brand. Oh ya, brand. Dan oil kodenya apa? Nih, LCO ya. Coba nih. Ini brand. Ini ada nih. Nah, oke. Nah, brand yang ngasih tahu. Kalau dia ini yang nggak mau ya brand ini. Udah selesai siklusnya. Kita lihat MACD sebagai konfirmasi ya. Apakah siklusnya sudah selesai? MACD mengkonfirm loh, guys. Jadi kemungkinan besar di awal pertama adalah harga oil nih yang balik duluan, yang akan dia, warnanya ini. MACD sudah mengkonfirmasi bahwasanya fine guys, kita balik arah. Kalau ini boleh teman-teman, kalau udah begini nih, kalau acuannya memang brand nih, oil kan kalau nggak nih, ya kalau nggak CL ya brand, ya dua itu doang gitu loh. Nah kalau sini udah mengkonfirmasi, ya udah, ini yang bakalan duluan. TP-nya berapa ya udah ketebak ini mah. Ini sedang ke wave 1 ya. Ntar sorry, colornya biru. Oke, tuh Om Jul. Buat teman-teman semua nih boleh nih. Ini udah nih. Kalau udah begini, nah ini baru disebut dengan marketnya berbalik ke arah. Kalau udah begini,
kalau MACD sudah mengkonfirm dua titik berbeda dengan high, nih dua titiknya berbeda ya, dengan low nih kita kasih di sini. Harga di sini low, lebih low daripada ini lebih low daripada ini, tapi MACD mengkonfirmasi nggak low, high katanya. Nah, oil kalau dari sisi MACD aku sih berani bilang, ya kita balik kanan katanya. Yalah kita balik arah. Nah, gimana proses perbalikan arah? Proses perbalikan arahnya karena MACD sudah mengkonfirm, nggak ada lagi retest, yang ada ini sebagai wave 1. Masih ingat teori wave 1 Om Jul, kawah gunung? Ini price tidak bisa ditembus. Oke? Dan bakal terjadi koreksi. Kita lihat, koreksi tentu pakai berapa sih koreksi yang memadai dari saham ini? Dia nggak boleh sentuh yang namanya makhluk 78. Nggak boleh nih. Kalaupun dia kalan koreksi, dia koreksinya di kisaran ini doang. Merah. Biasanya 50.61. Ini teman-teman tinggal tunggu koreksi aja nih. Untuk harga, begitu juga harga saham Pegas atau Elsa. Tunggu aja di koreksi. Dia tidak akan mencari divergen bawahnya lagi. Yang udah-udah seperti itu. Oke. Jadi harus koreksi dulu ya, biasanya udah ketinggian gitu ya, enggak. apanya? Harus koreksi dulu kak, gitunya. Kan wave 1 Mentok di kawahnya kan, di di gunungnya. bawah. Nah, Kan mentok di sini nggak bakalan bisa jebol. Teman-temannya tunggu aja ini mah. Nanti baru setelah itu enak ngelihatnya. Kenapa? Kalau udah ke wave 2, berarti kan kita pakai extend aja lagi udah. Ini ntar kemana? Ke 50%, ya udah anggap ke sini gitu kan. Udah kejelas tuh harganya. Ke situ tuh price in-nya udah kelihatan ke arah situ. Nah, nanti Elsa akan kejar itu. Hanya ini proses ini nih. Proses ini kan nggak boleh dihajar sekali hajar, nggak bisa ini dihajar sekali hajar, dijebolin itu 80% kejadiannya nggak bisa aja udah. Mau ngomong apa kayak terserah dibilang. Ini ya aturannya begitu kok gitu. Jadi kalau mau naik juga saham pakai aturan, nggak ada saham langsung terbang, nggak ada. Nah, aturannya nanti koreksinya di daerah 61 atau 50, extendnya udah dapat. Begitu juga mengikuti hara Elsa dan sebagainya. Oke, aku buat panahnya dulu. Kalau ini besok ada berita jelek dan dia koreksinya paling sekitar mental ke sini. Nah, apa yang teman-teman harus lakuin? Tungguin saham-saham Pegas dan Elsa itu koreksi. Dia akan ngikutin price in ini gitu loh. Karena chart yang tadi nggak bisa, nah, aku jadikan LCO ini, Brent Oil Future ini, sebagai acuan untuk acuan harga oil dunia based on chart. Untuk Pegas, Elsa, dan Raya. Tadi satu apa lagi? Agi. Gitu. Kita lihat si Agi aja lah. Agi. Kodenya LCO. Nah, jadi untuk ngelihat saham-saham itu besok apakah ini mau beli sekarang atau nggak beli sekarang, kalau dia naik yang udah-udah nih nggak bisa tembus dan dia butuh koreksi apapun kejadiannya, pokoknya ini koreksi entah di 50 apa segala macam. Nah, saat itu koreksi teman-teman santai, jangan panikan. Kenapa? Kalau sudah terjadi MACD sudah memberikan seperti ini, teman-teman santai. Ini kalau udah begini, ini MACD nggak jarang bohong, jarang banget MACD itu berkata dusta gitu. Konfirmasinya lihat stok, lihat histogramnya, apa tuh? Dari sisi histogram. Nah, histogramnya sekarang sedang mau ke bawah, kalau mau ke bawah gitu loh. Lihat harga oil ya, kalau dia naikin, ya naikin daerah sini. Nah, asumsinya apakah daerah sini boleh kita antri atau kita makan, ya telan-telan aja ya, teman, santai, jangan panikan karena arahnya udah nggak ketemu lagi ke bawah. Bukan pasti loh ya, tapi arahnya kalau dari sisi indikator
yang udah aku pelajari itu udah susah dia buat, dia harus balik arah. Kalau udah MACD udah memberitahu divergen, dia balik arah. Mau ngomong apa kek, nanti balik arah aja. Ini MACD yang confirm, bukan histogram lagi. Ini histogram udah confirm dari sini. MACD yang mengkonfirm. Kalau MACD yang mengkonfirm, ya udah. Mau cerita apa ke ente katanya. Tuh, cerita MACD. Ini MACD ini histogram. Histogramnya kalau dijadiin garis juga kayak gitu. Nah, arahnya ya udah, selamat berjuang untuk di sini. Boleh nih diperhatiin buat teman-teman untuk saham-saham oil. Kalau dia koreksi ambil. Kenapa TP-nya panjang? Tuh ada yang komenin tuh. Crude oil kata Om Andi. Catnya nggak bisa deh gitu. Oke. Nah, kenapa pindahnya ke brand? Tadi jawabannya jelas ya. Karena crude oilnya catnya ngaco gitu. Oke. That's it ya. Ada pertanyaan berikutnya? Ini biarin aja nih, LCO. Aku biasanya pakai CL kok gitu. Halo Bang, Ayo, ESA apa sama aja? Bang. Apa? ESA. ESA apa hubungannya ya? Nggak ngikutin crude oil juga deh Bang. Aku nggak tahu. Ini saham apa? Tunggu. Maaf. Maaf ya. Aku mohon maaf. Aku lihat ESA ini saham apa? Maaf. Aku bukan membuat dirimu marah. Sektornya apa sih? Crude petroleum. Oh, gas ya. Sektornya mining ya. Oh, I see. Baru tahu Bang. Maaf ya. Baru tahu gitu karena nggak pernah trading saham ini Dako. Kepemilikannya bahaya. Better not. Gak boleh saham itu gini. Ini perhatiin. Aku zoom. Saham itu kalau teman-teman mau ini nggak bisa masyarakat punya 40%. Itu sama kayak Bakri. Gocap bisa ini saham jadi. Kenapa? Yang ngolah sahamnya nggak ada. Nggak bisa. Aku nggak rekomen, nggak rekomen untuk saham-saham yang masyarakatnya melebihi kepemilikan dari ininya, shareholdernya gitu loh. Itu bahayanya luar biasa. Dibuang semua saham mereka ini punya masyarakat semua. Masyarakat kan nggak ada yang ngolah. Siapa yang mau ngolah masyarakat? Siapa? Pertanyaan sederhana deh tuh. Siapa masyarakat yang bakal ngolah saham ini gitu? Alasan aku cuma seperti itu. Jadi kalau bukan, apakah dia ngikut? I don't know. Secara prinsipal I don't know. Let's say kita balik ke chartnya. Saham ini divergen. Nih lihat. Divergennya menarik, kelihatan. Apa tadi aturan divergen? Nggak boleh jebol. Mau ngomong apa kek lu nggak boleh jebol. Oke, nggak jebol. Nggak bisa dia nggak jebolin ini. Nggak mampu katanya. Emang nggak mampu. Nah, satu prinsipal, ini boleh teman-teman perhatiin kenapa koreksinya sudah terjadi. Karena sudah terjadi, ini wave 0, 1, 2 nih udah. Tujuan akhirnya tuh lumayan, 161. Oke. Lihat komposisi lot ESA. Lotnya bid overnya, tuh, nggak begitu gede. Oke. Tidak begitu gede. Ditungguin di 150, ditaikin ke atas, tutup di 153. Kalau komposisi lot saham 5 ribuan kiri ini boleh nih, lebih bagus daripada SMA. Thank you ya yang udah nanyain ESA ya, tuh ESA. Karena ada ESA, analisanya boleh aku share aja. Aku share nanti teman-teman yang nentuin sendiri apakah mau beli atau enggak. Secara ininya, ini enggak. Oke, dia kembali ke aturan yang tadi, Mbak. Lihat aja oil dunianya yang kalau CL nggak bisa dibuat chartnya tadi pakai apa? LCO apa lupa namanya. Nih, kalaupun dibuat ESA, ini sih nggak bakal dikasih lagi ke bawah, yakin aku. Daerah main-mainnya adalah daerah ini doang.
128 sampai 161. Yang dikumpulin lumayan 263. Punya gopek sampai 1000 lot masih oke di saham ini. Masih oke ya, even lotnya nggak sebanyak itu gitu. Oke. PP terakhirnya maybe nanti ke harga segini 298. Maybe. Kalau ngelihat mereka punya average. Apalagi kalau trennya break, trennya itu nanti kalau keluar daerah 185, trennya break. Trennya break itu artinya dia berubah haluan langsung totally. Itu memang acuannya tetap ke harga oil dunia. Jadi kalau saham komoditasnya jadi pedoman. Jangan lihat sahamnya. Kalau misalkan dia break di sini, tabrak aja. Mau punya dari sekarang enggak terserah. 188 dia break langsung ke 233 or dia tuju ke daerah 300 volt. Itu TP-nya D. Ini kalau dia break-nya, nanti teman-teman menunggu break nih di 78 atau mau tunggu dari sekarang oke aja gitu. Oke. Itu saham ESA. Aku share karena menyangkut ya. ESA. Pilih. Oke, nanti komennya aku iniin lah aku tambahin aja. Setidaknya kalau yang udah hadir oke. What's next? Ya, nggak usah berdasarkan urutan, berdasarkan ini teman-teman aja. Apalagi? Bang. MCAS. Apa? MCAS. 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 Sahammu aneh-aneh ya? Kita lihat. Oke. Belum ya, belum bisa balik arah ya, karena kakinya belum ada nih. Satu, aku yakin, udah ada ini, udah nih, boleh nih. Sama aneh-aneh ya, lot nih gimana sih MCAS ini? Lot ya Pak, ini kalau diolah luar biasa ya, terbangnya ya, terbangnya sak garap dewi. MCAS integrasi. Lotnya wow. Lot segini bang, ngaco loh. Gue gak rekomen, maaf ya. Aku gak rekomen. Kenapa? Kalau teman-teman kena luar biasa, 50 orang aja masuk kali 10 lot, berarti 500 lot udah godek gitu sahamnya. Oke. Volumenya lotnya cuma segini. Kalaupun terbang sak mau dia, kalaupun turun sak mau dia. Kita lihat profilnya. MCAS ini kepemilikan publiknya 38%. Melebihi segalanya. Daku kalau kepemilikannya lebih besar di masyarakat itu, Daku kurang begitu suka. Dan di sini ada Kres ya. Kresna Karisna Persada nih keren ya. Grupnya keren ya ini ya. Iya, grup investasinya keren bang. Grup keren ya. Cuman di masyarakatnya ini bahaya. Lalu let's say si aset 1,8T, sales 7,8T ini keren, bagus sebenarnya. Dia punya aset segini, 1,8T, let's say 4 kalinya penjualan dia. Ini saham apa toh? Kabinet, retail trade ya. Ini bagus, kalau menurut aku bagus. Secara ROE-nya keren. 22%, gila lebih gede banget itu. Boleh ini saham diambil, let's say MCAS ya. Ini teman-teman nih boleh ambil nih saham. Ambil nih. Kalau aku bilang, kenapa? Divergennya sudah mengatakan itu, dan yang menariknya lagi, nih, cuman di price berapa tempatnya ini aku nggak tahu. Yang menariknya MACD reconfirm, MACD-nya sudah mengkonfirm. Nah, apakah di harga berapa nih yang belum tahu nih? Ini udah, kalau udah sekarang sih udah posisinya udah nggak bakalan ini. Kalau posisi MCAS-nya, nah, di harga berapa? I don't know. Ini yang perlu kita coba lihat. Di harga berapa dia akan berakhir. Itu. Kita lihat. Dari harga berapa sih? Cuy, jahat banget. Set deh. Kejam sekali dia. Di web. Dan di atas. Udah pasti ini.
Divergen atas sama minimal ya. Kita gedein kiri kanan. Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Minimal sama. SC sama. Ini divergen ini. Oke. Nah, divergen seperti ini memberitahu ini wave 3, wave 5. Nah, ininya ketebak ke bawah. Berarti kita narik yang extendnya enaknya gini. Karena wave 4-nya di sini, ini dia. Tuh. Itu sudah N. Mestinya dia 1100 sudah N. Kalau nggak percaya, iya, mestinya dia sudah N. Ini naik ke sini, ini udah N ini. Ini udah berakhir MK, ini udah N ini. Ini udah N, mestinya udah berakhir karena MACD yang reconfirm. Jadi kalau misalkan harga 1100, 161 di sini, 1200 ini nggak apa-apa, ambilin lah. Karena kalau harganya ke 222, I don't know apakah ia bakal dikejar sejahat itu, I don't know. Aku nggak begitu tahu. Kita coba ambil detail, kenapa? Ini wave 3, wave 4, wave 5. Nariknya daerah situ. Kalau ditarik lagi ke bawah sini, sama di sini, maka dapat 161-nya itu di sama. Di harga 1192 atau 7 perak, nggak mungkin 7 perak. Oke, ini udah price in. Jadi kalau misalnya untuk MCAS ini teman-teman boleh ambil, cuman lotnya ya gitu ya. Lotnya gitu ya, suka-suka ya. Kalau punya 50 lot ya udah simpen aja gitu, 50 atau 100 lot simpen. TP-nya lumayan jauh kalau sisi divergennya, maaf nih. Ini nggak akan susah kalau diolah ke 3200. Grup keren kan? Grup Kresna gitu. Nggak akan susah, nggak tahu yang diturunin ini siapa, nggak tahu. Dia hajar begini, biasanya grup keren itu saham strong. Ya tentu harus nanya mereka yang olahnya. Oke, udah lagi. Aku nggak share ya, lotnya kecil. MDLN bang. Apa? MDLN. Iya. Saham repo banyak ini. Divergen bawah bang, cuma dibuang terus. MDLN. Ini saham repo loh bang. Wow. Ini saham repo loh bang. Repo gagal bayar maybe, I don't know. Lihat volume ya. Kita coba lihat volume. Wow. Tampung ini. Bang Jeff, yang ngambil panin banyak banget Bang Jeff. Nggak ada jual, dikit banget jualnya Bang Jeff. Iya, ini OCBC tapi ngebuang terus. Makanya saya bingung, Ya. saya ngambil di 69 kemarin. Enggak, karena bukan apa-apa nih volume bang ya. Dari sisi volume ini, dari kebias ini, karena barang reponya gagal bayar, mungkin di harga segini orang panik dong. Ini orang panik dong. Udahlah daripada jadi gocap, orang panik. Nah, dari sisi volumenya yang menyatakan orang ini jualan. Orang ini jualan entah jatuh temponya yang kena atau apa gitu loh. Ini price tutup berapa sih? 61 ya. 1. Volumenya dari habitualnya berubah. Nih, ini berubah gitu. Apakah boleh diambil? Aku bilang sih, ya gimana ya ini properti ya bang ya. Ini sektornya modern land kan properti ya. Iya. Ya, kalau misalkan seandainya dia bisa naik, ya mungkin agak lama nunggu banking naik. TP-nya juga jauh ya kalau bicara TP ya jauh. Bicara TP pendeknya ada di 92. 90-an. 90 perak sebagai TP pendek divergennya ya. Secara teori divergen gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti punya barang ini ngelepasnya cuma di harga 85 sampai 90. MDLN. Cuman kapannya dia mau diolah tentu nunggu orangnya kehabisan barang. Yang jualan ini habis barangnya. Kalau udah habis barang mereka, ya udah mau ngomong apa? Kalau udah habis barang mereka, ya udah mau ngomong apa gitu. Tes modern land ya. Ada pertanyaan di sini. Apakah dia bakal kegocap?
pertanyaannya aku nggak tahu. Kalau dia ke Gocap ngapain diambil barang di harga segini volume? Kok nggak di Gocap gitu kan? Diparkirin aja di Gocap udah selesai orang. Oke, that's modern land. Jadi kalau udah memang konsep divergent ya sabar ya. Konsep divergent itu konsep sabar. Konsep sabar. Hanya di sini kita harus recheck ulang gitu. Apakah MACD sudah, ini dikit lagi nih. Kita lagi dibikin gunung sini. Baru dia jadi. Ini udah jadi kok. Ini udah jadi ini sebenarnya. Tuh. Nah di harga berapa ini nggak tahu. Itu yang nggak bisa kita tahu. Kalau secara MACD sudah ngasih tahu, aku bilang oke. Kalau MACD ya, kalau MACD sudah mengkonfirm divergennya, udah santai, santuy-santuy, nggak usah buru-buru jual. Oke, ada lagi. What's next? Yang hadir aja, yang hadir. Kalau Ganti zinc, Bang Jeff. Kalau zinc, Zinc saham bandar ya. Kual saham bandar. wah, Zinc ini saham bandar, divergennya sudah terlalu jauh. Aku pernah coba kemarin itu ambil cuman 800 lot di Gojek, lu kurang ajar. Gila 800 lot doang, setan ramen. Oke, divergennya sudah terjadi di sini. Dan menariknya nih, even dia saham bandar, dia juga udah ngasih tahu. Kan bandar nggak? Jarang perhatiin kayak ginian. Tuh. Berbalik arahnya mestinya sudah terjadi. Ini saham bandar. Aku pernah tes 800 lot doang. Dan semakin ke bawah, lihat. Volumenya semakin asik nih. Nih. Jadi bukan yang ini ya. Rek. Nah, lihat. Di sini volumenya. Jadi double divergent namanya. Divergent on volume, divergent on RSI, divergent on MACD apalagi gitu. Nanya di saham ini aku coba 800 lot, buset deh. Gojeknya kayak hantu. But let's say TP dikasih tahu lumayan 190. padahal volumenya lumayan ya. Ya, padahal volumenya lumayan gitu. Ya siapa beli diem di saham ini beli diem. Jadi di saham ini beli diem. Jalannya even dia saham kowal, tapi jalannya di market merah. Market hijau nggak gerak dia. Dia jalan sendiri. Dia sama kayak saham Tegra, sekelas-kelas itu. Olahannya bukan di market sedang hijau. Jadi ngelihat saham ini jalan, juga di marketnya yang masing-masing lah ya. Dia spesialis nih. Spesialis market merah, bukan spesialis market hijau. Kalau market hijau dia nggak kemana-mana, dia paling dia. Oke, nah visibilitasnya cuma di situ. Kalau untuk di zinc, apakah bisa ke atas? Bisa-bisa aja, bisa-bisa aja ya. Kalau Daku bilang sih bisa-bisa aja. Suka-suka dia gitu loh. Cuman ya sabar-sabar di saham ini harus sabar-sabar. Itu Bener-bener. harganya udah low bang ya. Kalau bilang lo sih udah lo. Kalau dibilang dia apakah mau kejar ke berapa, ya kita hitung aja. Nggak mau pusing dah. Ntar. Mana ngitung ini? Mana titik nolnya? Titik nolnya mana nih? Saham bandar gini. 500. 155 udah berhenti, harus berhenti di situ dia. Kalau enggak 20 perak, mana mungkin 20 perak. 155 aja daerah-daerah udah berhenti ini mah. Tutup 134 kan. Ya udah, mestinya sih udah berhenti ya. Udah berhenti kalau tarikan Daku nih bener nih gini-gini kan, karena di sini harus nyari divergen atas, sudah divergen atas. Nah, ini apakah ditarik begini? Kalau ditariknya begini, enggak. Jadinya kayak apa coba? 308, 115 bang. 115. 115. Tuh. 115 low-nya. Jadi kalau dia kejar nanti ke 115 ya tangkep. Kenapa? TP-nya dia udah kasih tahu 180. Jadi rentangan 115 sampai 130 telan. Telan aja terus diemin. 1000 lah lumayan lah, banyak tuh bang. Dari Harganya lumayan. 2
120 ke 80, 60 perak, 1000 lot tuh 6 juta bang, banyak itu. Iya, ROE-nya lumayan sih, Pak. Oke. ROE. Jadi kalau misalkan return equity-nya bagus, berarti ya oke, ini saham oke gitu loh. Ya nanti dilihat di sini aja. Apa? Apa tadi zinc. Hanya ya aku bilang gitu. ROE-nya 28. ROE-nya 28. Nah, masyarakatnya gede ya. Tuh, masyarakat ini Masyarakat. hati-hati. Kalau semakin bertambah nih hati-hati ya. Nah, ROE-nya nih lumayan gede. Kemudian jumlah aset. Nah, sayang nih penjualannya karena koal ya, karena penjualannya kurang bagus. Aset itu oke lah. Masyarakatnya 22 ya. Oke. Nanti buat belajar TA, oke. Lanjutkan perjuanganmu. Hanya book value-nya 29 perak dibilang. Iya, boleh. Nah, kenapa? Ini mengerikan kalau saham ini ntar dibawa ke Gocap, I don't know. Kenapa dia bikin gini? Aku sendiri masih dalam proses belajar sikit-sikit lah gitu kan. Itu pengaruhnya apa, Bang? ROE-nya tinggi tapi portfolionya paling rendah. Enggak tahu, jangan tanya aku bukan orang fundamental bang. Enggak tahu. Aku jawab mendingan enggak tahu ya, terserah lah kalian mau ngomong apa ya. Karena aku ngelihatnya satu yang penting-penting aja di sisi fundamental ini. Yang penting-penting artinya kalau gua pegang panjang nih bahaya. Kenapa? Masyarakatnya gede, yang punyanya enggak dominan, yang punyanya pun rame-rame. Pada saat mereka nanti buang sahamnya seriting loh. Kasih ke masyarakat, keriting kita dibuat ya. Ya, jangka pendek berarti. Lihatnya komisaris gila. Komisarisnya punya 14%, 12%. Gila. Komisaris set dah ya, sudahlah, whatever lah ya. Itu sih nggak aku share ya. Dibuat teman-teman aja. Taruhnya di mana nih biar nggak di-share? Taruhnya di mana nih? Ntar dibelanja orang-orang nih kaget bandarnya. Nggak usah di-share. Salah. Nah, kalau teman-teman pada ikut enggak, cuman setidaknya kalau teman-teman punya ini gambaran yang oke, ya itu desit TP-nya 181 dengan kemungkinan besarnya kalaupun dia mau olah nih ke 115 perak. Oke. Sebagai catatan buat teman-teman aja. Oke, thank you. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Monggo. Keren bang. Keren. Ih, keren banget. Kan Divergent juga bang, cuma dilempar terus. dibuang terus ya? Ya Angkat kalau bang. ya kalau saham keren, ya saham teman-teman gak boleh ikut kan? Gak boleh ikut nih. Aku pernah coba 1.200, 1.000 sampai 2.000 lot nih saham. Di harga gope dulu malah. Dihajar terus gitu. Ya, it's okay ya. Artinya kalau divergennya TP dari keren ini boleh nih. Di grup 290 sebagai TP divergen, hanya MACD harus di-reconfirm lagi oleh MACD. Apakah MACD sudah ngasih? Belum bang, MACD-nya belum. MACD belum ya. Kita buktiin MACD-nya belum. Ininya low. Berarti dia harus cari lower low. Bang Onat kemalaman. Pulang malam mingguan. Mau dari rumah mertua ya. Ini belum. Keren belum ya. Belum confirm di MACD. Jadi kalau misalkan nanti ditarik ke atas, ada momentum nih. Momentum dia narik. Kalau keren nih dia mau tarik. Nih. Ini kerennya pakai Fibo retrace biasa aja. 50%, 300 perak dia bisa tarik. Jadi tarik sama dia ke atas gitu, habis itu dijeblokin lagi, bisa jadi. Jadi kalau daerah harga sekarang, ya udah boleh kemungkinan sekarang buat trade nanti di berapapun teman-teman jual, atau jual keep it panjang. Kalau mau cerita panjang mah, ini mereka sih simple aja ngebalikin harga saham ke situ lagi. Dulu kan dari harga kecil gitu kan, tiba-tiba ditarik ke 2.000 atau 2.000 perak kalau nggak salah aku ingat. Ditarik dari 400 ke 2.000 perak. Seingat aku ya. Oke. Jadi seingat aku ini saham di flatin 2 tahun, lebih berapa tahun gitu loh. Nah, habis itu ditarik ke 2.000, habis itu stok apa dia? Itu stok split tuh. Di 2.000-an itu waktu itu.
kalau nggak salah, atau 1.800 kalau nggak, aku lupa. Nah sekarang dengan harga price sekarang ini, ya oke lah, keep it aja. Kalau kalau diolah sama Kresnanya, ya kayak saham DMMX lah gitu. Satu grup ya Bang sama MKS tadi. Kayaknya sih, cuma kalau volume belum ya, volumenya belum. Kayaknya sih gitu. Kalau grup Kresna ya, biasanya sih kalau grup Kresna tuh ada apa-apa dia diolah saham. Biasanya DMMX sekelas ya, sekelas itu juga. Coba lihat DMMX, ini Kresna, keren. Kresna kan? Tuh. Nih, publiknya 61%, ini yang cilaka, ini yang aduh. Ini yang kalau suatu hari dijeblokin, dijual saham mereka ini nih. Komisaris ngejual sahamnya, kemudian PT Kresna ngejual, lah yang pegang publik terus gimana? Ini yang enggak etikanya enggak gitu. Tapi secara prinsip aset lebih salesnya dari bagus daripada asetnya. Enggak tahu ya laporan keuangan ya teman-teman lihat sendiri. ROE lumayan lah segitu. Ini hati-hati, bisa banyak di saham ini. Gak usah banyak, gak usah bermimpi panjang. Jadi kalau misalkan ada profit yang memadai, take it. Gak usah penuh segitu ya take it. Nah, apakah nanti mereka ini bisa akan olah kembali? Mestinya sih bisa. Kalau yang olahnya masih orangnya seperti itu dan mereka ada yang diinginkan mereka seperti itu. Karena stock split aja udah dari harga berapa? Dari harga 400, 1.800 balik lagi ke bawahin lagi, dinaikin lagi, sekarang balik lagi ke bawah. Kalaupun mereka jualan sekarang, mereka untung kok. Karena itu kalau harganya dulu tuh entah kira-kira sih modal mereka di berapa perak gitu lah. Di 96 perak tuh. Modal mereka tuh 96 perak. Kalau mereka kemarin tuh udah jualan di atas, buset ya. Luar biasa kaya rayanya mereka. Karena yang punya pabrik. 61% kalau yang punya pabrik ini mengerikan. Laku mengerikannya. Oke, that's keren. BTPS sudah belum Bang? Aku nggak ngikutin saham. Belum BTPS belum. Aku kerennya nggak aku share ya. Takut teman-teman. Aku takut teman-teman diolah. TPS web 1 koreksi 78 nggak kemana-mana. 78-nya dihajar, nggak dikasih turun. 78-nya dihajar ke bawah tapi ditaikin lagi, ini nggak, buatku nggak pas. Kalau di sisi perbankan ya, sisi perbankan itu karena chart perbankan setelah aku analisa kemarin nih koreksi 78 melebihi 78 nih kurang bagus. Dan dia akan muter-muter di harga price in. Segini-gini aja terus 0 sampai 50%. Menunggu waktu apakah dia akan bikin divergen bawah kembali. Kalau MACD, sorry. Mana tuh MACD? Kalau MACD-nya belum memberikan sinyal divergen sama sekali. Artinya apa? Lower low-nya harus dikejar ini. Baru dia bisa balik. Lower low itu di berapa? Ini di harga ini. 18.05 dia akan coba ntar tutup di sini lagi. Baru dia bisa balik ke arah. Kalau sekarang buat trade gitu aja. Sektor banking kan sedang kena tekanan luar biasa. Jadi kalaupun ini bisa, ini dinaikin paling ke daerah-daerah sini doang, nggak bakal ya nggak keluar jalur lah di daerah ini. Jadi daerah flat begini doang, nggak bakalan yang udah sih gitu. Sampai nanti memang benar-benar maaf salah. Kalaupun dia mau dibawa naik ya, ini paling di daerah 78 yang kembali 2.800 kalau mau dibawa naik. Pertanyaannya adalah gini, ini mereka volume buy di harga segini 2.150 average buy.
Ini volume kan gede nih. Nah ini koreksi, nggak ada volume. Nah ini dia mau keluar kemana? Kisaran keluarnya daerah sisi ini untuk BTPS. Oke? Ini gambarannya seperti kalau banking bakal di bawah naik, hanya saja set banking ini sekarang tidak memberikan indikasi dia ke arah atas karena bankingnya mengalami tekanan yang luar biasa kan, kredit macet lah, inilah itulah, I don't know. Kalaupun dia bisa kejar, dia kejar harga itu. That's BTPS. Nah, kalau misalkan nih dari candle doji besok diturunin, kalau misalnya ada berita bagus dia naik, kalau enggak ya udah paling kisar 2.200 lagi atau mental lagi di 1920, udah begitu aja terus. But secara prinsipal mestinya nih saham bisa balik arah entar sekali lagi uji di 18.05. Kita buat catatan aja. Wait. 18.05. 1.600, 1.700. 18.05. Kalau daku mendingan nunggu karena daerah tersebut daerah riskan namanya. Daerah rentan ini, rentan banget itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ya udah selesaiin lah satu siklus, kalau ada berita bagus ya udah, belum akan bisa dia akan mengejar ke 3.800-nya dengan waktu dekat, nggak bisa. Aku nggak lihat alasan yang kuat di balik itu supaya dia bisa kejar di harga 3.800. Meskipun nanti ya nggak tahu nanti yang kapan. Meskipun nanti itu visible. Oke, TPS. Oke, karena sektoral banking dia sektoralnya yang ngikutin ini banking. Ya apalagi? Tele gimana? Ada coba bang. Apa? Tele. Adro apa barusan? Ya Adro bang. Oh, Koal ya. Adro. Kalau Adro kita harus ngelihat chatnya Koal. Masih price-nya naik ya. Mana nih Bang Roy, cara setting sebelah kanan supaya ada Apa tuh bang? price sebelah kanan tuh apa? Yang diklik sebelah kanan apa? Sebentar. Itu kayaknya bang yang data yang di bawah jam coba bang. Bawah jam. Yang paling kanan tuh. Nah, coba klik yang satunya, coba klik. Udah. Bukan. Biasanya ada news sebelah kanan tuh harga berapa gitu. Terus apa bang? Bukan yang ada newsnya. Kayak ini obrolan orang nih. Kayak yang ada news, ada price, ada apa gitu. Data. Bentar, saya buka tadi dulu. Lagi nggak buka. Oh, ini udah. Pasar tutup katanya. Harga 51. Jadi gini, harga koal dunia ini sih tinggal menunggu perbalikan arah dan beritanya apa. Kalau di sisi ininya, ini agak prosesnya saham-saham koal agak ini ya, agak berat ya. Kenapa? Ini aku berikan satu alasan yang kebuang dulu nih. Ini divergennya MACD ya, masih dibuang, nggak usah pakai MACD. Beres. Relatif RSI, Relative Strength Index, pasti RSI. Oke, mana dia? Apa nih? Relative Strength Index RSI
Mana yang mana? Yang paling atas suhu. Nih, Yang indeks kekuatan ya. Indeks ya. Ya itu bang. kok nggak ada? Kok nggak ada? Ah. Slash relat. Kok nggak ada? RSI. Ada, oke. Nah ini, lihatin. Nah ini kalau RSI harganya ini sudah oke, udah mulai mau berbalik arah nih. Kalau kita ngomong RSI ya, maaf ya kalau kita ngomong RSI tadi ngomongnya gak usah. Colornya blue, tebelin dikit. Oke. Ya, enak lihat ya. Harga dengan di sini itu price-nya mana? 40 ini berapa nih close-nya? Apa Kudu sih? pakai candle bang. Kalau pakai line agak susah emang. Nih. Harga ini 50,7, ini 50,52. Bentar. Kita ini aja. Nah, ini nunggu satu titik lagi di mana dia harus lebih low. 50,52. Jadi tungguin aja dia koreksi sekali lagi. Tungguin aja dia sekali lagi baru dia menemukan titik divergennya. Setelah itu baru kita ngomong dia akan retrace kemana. Retrace kemana itu? Ini banyak ini loh ya. Kalau kejaran daripada teori retracement 50% aja dia dapat ini. Kisaran harga 60, sekian. Lumayan itu loh. Berapa persen itu? Nggak tahu loh berapa persen. Jadi kalau untuk saham kowal dengan posisi seperti ini, saham kowal ya, aku ngomong posisi seperti ini, aku bilang sih ambil aja. Kenapa? Ini kowal kalau digomong secara bulanan, itu harganya udah almost menyamai harga beberapa tahun yang lalu. Siapa yang join? Oh Bang Ipin, maleman. Bang Ipin kemalaman dah. Dekat dengan harga low-nya dulu itu 50. Baru bisa join. Iya, oke. Nggak apa-apa, Bang. Ya. Nih. Jadi dulu low-nya itu di harga 50,37. Sekarang udah hampir menyamai 51,15 harga sekarang. Jadi kalau misalnya harga ini jauh lebih rendah lagi, fine aja. Artinya gini, beberapa tahun itu coba 2016. Ini low ever 2016, 5 tahun mundur kita. Low ever, harga terendah yang pernah ada di kowal. Jadi kalau seandainya gini, gerakannya masih masih seperti ini, ya susah untuk gerak saham-saham kowalnya. Ini pernah aku analisa biasanya. Kalau udah keluar beginian. Oke. Ini lumayan TP-nya buat ngejarnya 60% nanti kalau mau ngomong swing. Kalau bicara swing trade ya. 59,10 poin. Itu dari harga 50. Oh, lumayan banyak itu 2%. Kali aja lah sepoin 2% dia. 1 poin 2%, poin 2%. Naikannya seperti itu. Jadi tinggal nunggu momentum seperti ini aja. Kalau untuk untuk saham-saham kowal. Nah, kita bahas tentu adronya. Let's say PTBA. Nah, satu geng ya. PTBA sendiri tidak punya divergen tapi buyback. Saham ini infonya buyback. Buybacknya di kisaran harga sekarang 21.800, 2100, 2080 atau 2180 aku lupa. Tapi mereka ini buyback, saham ini buyback. Nah, konseptualnya kalau sisi chart ya.
posisi cat, aku nggak lihat ada alasan dia naik ke atas nih. Even dia nggak butuh gituan, kenapa dia ngikutin komoditas dunianya. Jadi teman-teman kalau lihat Adro, lihat komoditas dunianya, lihat visibilitas yang mungkin terjadi di saham itu gitu loh. Jadi sama kayak PTBA juga gitu. Kalau seandainya ini adalah dia mengalami kenaikan, tentu harus membuat satu pola. Kalau aku secara cat mau lihat ada komoditas atau enggak, ya udah aku tungguin aja, ntar juga ke bawah lu gitu. Enggak tahu beritanya bakalan apa. Enggak tahu. Kalau dengan posisi sekarang, kalau posisi sekarang kita ngomongin, jadinya nih seolah-olah kayak ngebikin wave dia. Itu daerah putarannya 1700 harus CL. Itu koreksinya koreksi 50% loh, itu 61%. Jadi dia cuma kasih mental segitu. Nah, daerah kemarin itu aku tungguin nih. Aku pernah bahas kalau nggak salah nih, tungguin nih saham nih koreksi ntar daerah 16 sampai 17 telen gitu. Nggak dikasih ke bawah loh. Aku udah liatin aja, lihat aja loh ya. Belum niat masalahnya. Kalau aku niat beli ya di bawah, bukan beli di daerah 0 sampai sini, karena dia bolak-balik kita capek di situ doang. Ya banyak ya, sekitar 300-400 poin, tapi oke. Artinya oke. Oke-nya sisi mana? Kalau PTBA dia buyback ya. Memang ada opsi buyback. Even secara sisi berbalik arah aku nggak lihat ini bisa berbalik arah dengan posisi MACD yang belum confirm. Nggak ada nih, price-nya nggak ada. Jadi temennya di harga 1485 nih belum ada, gimana mau naik? Nggak bisa, susah. Nah kecuali ya dia ngikutin aturan dari komoditas, ya kembali ke harga komoditas itu sendiri. Jadi lihatnya teman-teman harus lihat di harga harga kual. But someday kalau aku bilang sih di sini kok divergennya belum ada. Kalaupun ini ditarik ke atas, balik lagi ke bawah, berarti akan ada proses perulangan. Ini baru nanti absolute divergennya. Maka saham ini juga kayak gitu, naik terus digebuk lagi ke bawah, nah, bisa jadi gitu loh. Apakah pertanyaan berikutnya, apakah posisi sekarang untuk ngambil ini, aku bilang belum. Buy reason belum ada. Karena satu musim dinginnya aku belum lihat nih ya. Musim salju di daerah belahan utara itu kapan mulainya? Aku belum lihat. Belum lihat musimnya, belum masuk gitu. Kecuali musimnya udah mulai masuk tuh. Bulan-bulan akhir tahun itu kan udah mulai banyak musim salju, maka kebutuhan batu baranya juga makin tinggi. Jadi kalau bicara ini, maybe di akhir tahun ada progresnya. Kalau sekarang ya muter-muter daerah situ dulu, dan ini saham on maintain ya, di maintain ya, pricingnya di maintain. Nah kalau pattern, dia bikin pattern, saya coba aja buat patternnya. Buat patternnya, sorry. Ini udah break ya. Ini udah break. Kalau sisi pattern ini udah break. Udah break tuh artinya ada yang mau dikejar sama dia nih. Kalau mau, artinya gini. Kalau nanti tiba-tiba ini terbang, ya. Ini ngomong PTBA ya. Otomatis kalau ngomongin PTBA, kalau tiba-tiba ini terbang dan berita kualnya tiba-tiba bagus, ini lumayan. Kalau bicara break, ini lumayan. Lumayan loh ya. Kalau tentu harus ada dasar untuk bisa membuat ini. 2.800 ini. Kejar sama dia nih. Cuman ya nggak tahu waktunya kapan. Nggak tahu, jangan tanya adaku. Secara ini break, tentu harus ada berita yang signifikan. C tadi, sahamnya apa? Apa bang tadi? Adaro.
Eh, tuh. Modelnya seperti itu sama. Secara prinsipal sama. Nah, cuman kalau teman-teman mau ngomongin tren, ya itu that's a trend. Apakah dia mau break? I don't know. Aku prinsipalnya sih, aku bilang aku nggak tahu apakah posisi sekarang ini apakah oil yang jalan atau koal yang jalan. Masalahnya dari kemarin udah 2 minggu, melihat koal nih nggak mau kemana-mana gitu loh. Udah dinaikin diturunin lagi dan bilang ya berarti lo belum mau. Ya udah gitu aja. Dan koreksi kemarin itu kalau dari sisi ini dia koreksinya lumayan. 50% nih. Pas di 50% ditahan dan ditahanin terus. Nah, kalau price in-nya apakah boleh nggak ya? Ya, let's say sih boleh-boleh aja ya. Kalau misalkan saham ini ntar balik ke 600 baru balik ke atas boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau posisi sekarang dia kejarnya cuma daerah itu aja terus. Tuh. Kalau di break di seolah-olah berkesan oke, ini 61 ya koreksi. Koreksi 61. Jadi kalau misalnya di break dia mau kemana? Barternya cuma begini. Paling ada beritanya begini. Kecuali ada berita bagus banget, koal tiba-tiba terbang, nah bisa dia kejar gini. Cuman di 100% ya, nggak bisa aku bilang 161. Susah aku ngomong ke 161 dengan posisi sekarang. Even dia bisa ada proyeksi Adaro ini ke harga 1.800 sekian. Cuman nggak tahu. Secara siklus dari kemarin sih seperti halnya saham-saham di koal yang lain itu di-maintain loh ya. Lawaknya tuh di-maintain gitu. Dia nggak mau dia turun dan naik juga nggak mau gitu. Ntar aku share aja. Oke, that's it. Kalau bicara ini. Secara RSI, aku kurang sukanya di sisi RSI ya. RSI-nya, walaupun saham-saham koal, dia nggak butuh indikator divergen, walaupun kadang-kadang ada. Nggak butuh dia divergen, karena dia butuhnya cuma harga koal dunia. Gimana komoditasnya, ya udah gitu doang. Harga komoditas dunianya perhatikan. Nah kalau ini nanti balik ke 1.800 adalah hal yang nggak terlalu sulit di Adaro. Dan ingat, totally teman-teman kalau sentuh harga ini hang out lah, keluar lah. Di bawah 850 nih nggak boleh. Ini nggak boleh sentuh lagi. Karena kalau dia ngikutin wave-nya, maka ini menjadi pilihan ke arah situ. Sayang satu, divergennya belum ada. Sayangnya itu doang. Kalau divergen ada ya aku udah ya kalau tektok doang ya bisa aja. Oke. Harga koal memang terus turun, tapi lihat harga saham koal di Indonesia kan nggak mau kemana-mana lagi, udah paniknya udah nggak ada, ya tinggal ngolah ya diolah sama yang ngolahnya ini gitu aja terus tuh. That's Adro. Tadi juga PTBA. Ini kalau PTBA ini sayang divergennya belum ada ya. Ada aja divergennya dan keluar divergen pada ini PTBA keluar divergen pada harga koal dunia, wais benar-benar. Oke. Seperti aku suka juga saham-saham karena kecilnya enak sahamnya. Duit ini enak. Tradingnya enak kalau duit ini. Sayang divergennya belum ada. Itu doang. Nah, seperti olahan kemarin ya udah berhenti di situ jadinya di 150 gitu doang. Nah, apakah nanti ini bakal turun kembali? Kalau di sisi ini aku sih kurang suka kayak gini, nggak enak lihatnya gitu. Nggak suka aku lihat kayak gini nih. Apa nih? Yang kanan lebih tinggi dari yang kiri, sementara di price-nya yang kanan lebih rendah dari yang kiri. Ini enggak, bearish hidden namanya. Nah, hanya ya bearish hidden itu key-nya tetap
kembali ke Divergent. Jadi kembali misalnya ntar ada kejadian, aku tunggu, aku punya kok biasanya 10 ribuan, 15 ribuan punya nih kalau beginian loh. Karena apa? Lotnya banyak. Kalau duit aku berani. Karena lotnya banyak. Nah, kalau kayak tadi MKAS atau apa gitu kan, kalau lotnya nggak ada gimana mau beli 15 ribu? Gila ya kali, kerjain gua. 2.000 aja digocek minta ampun gitu kan. Ini yang aku tunggu di ini. Aku sedang menunggu ini sebenarnya. Kisaran harganya udah sering ku bahas, tungguin aja lah dari harga 80 sampai 100 ku telan ini mah. Udah kemarin udah buang di atas itu kayak buat ngopi-ngopi lah 10 ribu, 15, 12 ribu. Tapi lupa, aku lupa ya. Pokoknya gua sempat dua kali TikTok ya. 2 kalinya lumayan lah buat ngopi-ngopi lah. Jadi beli ya pas daerah itu ya udah aku tunggu lagi, nggak ada ininya nggak mau. Dan usahakan beli sebelum diolah. Biasanya dia ciri-ciri kalau saham itu ini, saham-saham koal itu punya karakter khusus ya, sebagai catatan buat teman-teman. Saham-saham koal itu kalau dia besoknya mau diolah, hari ini itu gerakannya adalah gini. Ke bawah nggak dikasih, ke atas nggak dikasih. Ke bawah nggak, misalnya makan 1000 lot truk. Dipukul ke bawah tapi nggak dikasih 2-3 poin ke bawah, paling sepoin gitu. Ditakut-takutin gitu, tapi nggak dikasih turun 5 poin. Nah itu mencurigakan. Jadi kalau udah di saham-saham koal, teman-teman tahu gaya tradingnya, sebelum dia naik, pelajari. Kalau aku agak menghafal pola trading saham-saham koalnya dari dulu ya, karena sering banyak trading di koal. Jadi kebiasaannya selalu saja sebelum dia jalan, hari ini misalnya besok dia mau jalan, hari ini itu dia aneh-aneh kejadiannya gitu. Pas sorenya itu ditarik gitu, dimakan gede-gedean gitu. Dimakan main hajar HK aja gitu, main HK gede. Sore tapi bukan waktu pagi. Ini pas sore sebelum dia diolah punya karakter yang sama hampir seluruh saham-saham koal. Jadi kebiasaannya sore itu ditariknya tuh misalkan jam 2 gitu kan. Aku kalau ngambil saham-saham koal tuh ngelihat harga koal dulu, kemudian bilang ini ada potensi, lihat gerakannya. Kalau misalnya diturun nggak dikasih, ke kanan juga dikasihnya dikit-dikit gak banyak gitu kan, aku mulai makan kreng 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 gitu kan. Kalau dia sebelum diambil orang, kalau gejala-gejalanya aku ngambil 2.000 nggak digebuk ke kiri, aku makan terus ke kanan sampai 5.000, nggak dikasih juga ke kiri lagi, aku tabrak lagi 5.000 sampai habis tuh 3 price, biasanya 3-4 price aku makan. Jadi untuk ngabisin berapa untuk dapetin 10 sampai 15 ribu lot. Dan duit sahamnya lotnya banyak. Tenang aja, kalau duit sih yang nyangkut YU banyak banget di harga 500. Santai-santai aja. 500 perak lo ya. YU ini punya barang banyak banget 500 sampai 600. Berapa juta lot dia punya gitu. Jadi kalau punya barang ini santuy. Teman-teman santuy. Duit ya. Jadi kalau saham ini adalah salah satu saham yang aku rekomen teman-teman keep it sampai berapa tahun, itu 500% ketemu. 500 dia balik suatu hari. Nggak tahu waktunya kapan, but kalau lihat ininya sih mestinya balik ke atas sih. Let's say nggak usah lah ini banget di 500, let's say 300, 500 aja nanti oke. Menariknya ntar kalau saham ini udah keluar lotnya kiri kanannya udah keluar kiri kanannya 30-an ribu lot, 40 ribu lot, 50 ribu lot kiri kanannya, itu artinya sahamnya sedang diolah. Nah saat itulah teman-teman beli. Kalau pada saat kalau sekarang belum banyak, nggak usah, leave it dulu. Ya, mau ngambil dikit, simpen kumpulin itu. Oke. Ada lagi? Yuti dong, Yuti. Apa tuh? NTR. NTR. Aku nggak share duitnya ya. Jadi cukup buat yang teman-teman itu aja. NTR. NTR udah yang keberapa kali kita bahas Om Jul? Udah. Kan kejadiannya baru kemarin tuh menarik tuh kuliah tuh. Ya, Divergent dia udah koreksi.
Nah ini sedang menuju F2 ya Om Jul ya. Nah, Yang suka nih. udah kelar tuh. Udah kelar tuh dua-duanya. Ya belum tahu berapa persen. 50 Om Jul udah tuh. Udah boleh tuh. Tungguin aja aplikasi 61 atau 50 udah telan harganya. Lumayan. Kenapa? Kalau kita extendin ini ntar ada berita bagus, ada apa-apa. Ini cepet tuh. Kenceng ini saham. Ini saham biasa di harga 18 ribuan kok gitu. 20. Ada yang beli dulu. Oke. Mestinya sih saham ini nggak begitu susah untuk balik ke 26 ribu. Let's say nggak usah muluk lah 22 ribu. Mestinya kalau dengan kondisi demand daripada koal nanti menarik. Kalau mau ngomong akhir tahun musim salju ntar ketemu. Mestinya sih ketemu. Simple ini gitu. Om Jul udah cuci kan? Ambil lagi kemarin. Tapi belum full power. Belum ini ya. Udah cuci di 18 ya? Di berapa sih kemarin 17-an ya? 17 sekian ya, ambil lagi 15 ya. Kalau misal 50% kemarin. Jangan ada yang ngambil dulu ya. Jadi ya kan lihat harga koal besok. Kalau misalnya harga koal terjadi penurunan, ini kan kontrak hari Rabu kan. Kalau misalnya ntar hari Rabu, ya pedomannya sih di hari Selasa Rabu. Ngeliatnya gitu. Nggak tahu di kontraknya hari apa nih jatuhnya. Weekly-nya di hari apa koal. Dan teman-teman harus tahu tuh. Jadi pada saat perubahan harga price-nya, nah kalau dia ini nanti sebagai bocoran aja, ini saham ada divergen. Nah udah ketemu ini. The next question-nya apakah mau menguji kembali ke bawah atau enggak? Kenapa? Saham komoditas beda dengan saham yang tidak ada komoditas. Kalau saham komoditas ikutin chart. Kalau tidak ada komoditas, ya susah ngomongnya. Kadang-kadang ikutin chart, kadang-kadang memang orang panik gitu doang. Nggak ada yang perlu dikejar kan? Diffuser bawahnya apa yang kakinya lebih rendah? Paling tuju ke itu Om Jol ke 78 lihat aja. Kalau aku sih lebih suka gini karena nggak lihat ini ya. Kalau kecenderungan sekarang harga koal itu udah low, bukan soal low atau nggak low, tapi divergen nggak kebentuk seperti itu. Kalau ini ditarik nanti ke atas ini terus dibawa lagi ke bawah, visibilitas seperti itu. Sama juga kayak gini. Wave 3 ke 4 tuh kan naik Om Jul. Ini wave berapa? Ini bukannya mau kelarin wave 2, kayaknya udah kelar wave 2 ini. Oke, bukan kita ngomong harga keuangan dunia ya. Oh. Harga keuangan dunia itu kan wave 3 ke 4. Belum 5 loh ya. Keempat. Oh. Artinya dia ada potensi keempat. Keempatnya itu apakah dia kejar ke sini, apakah nanti ke bawah, I don't know. Kita nggak tahu karena dia saham bukan saham ngikutin. Saham itu harus ada sektoral yang di luar daripada kebiasaan marketnya. Harus entah itu koal, entah itu oil, entah itu apalah pokoknya sektoral itu. Beda kalau banking ya emang harus ngikutin. Nah, teori divergen juga kau udah tahu Om Jul, ini nggak bakal dijebolin. Mimpinya boya dibenerin gitu. Wah ntar bakal kalah, nggak bisa. Teorinya nggak bisa. Nggak bakal bisa kalau karena teori divergen yang ngasih tahu itu nggak bakalan bisa dijebolin sama dia. Nah sekarang pertanyaannya, dengan harga koal nih sekarang yang begini terus, yang belum ada berita bagusnya, nggak tahu kalau tiba-tiba ada berita bagus, ntar baru dikeret. Baru ini menuju ke wave sekian ya. Itu boleh, tapi aku sih perhatiin terus kalau untuk saham kohal, aku perhatiin gerakannya. Kenapa aku perhatiin gerakannya? Karena dia rata-rata membuat pattern. Menyeluruh rata-rata dia ngebuat satu pattern untuk kayak pattern gimana gitu. Kayak dia nggak kasih, turun nggak kasih gitu kan. Dan sama kayak tadi, kalau ini kita tarik, di copy paste, ini kalau dia break nih 1700 break, ini nggak ada rem juga, cuman kan nunggu apa nih yang bakal bisa bikin itu. Nah nanti tentu harus dari harga koal, entah masuk musim ini, entah kebutuhan koal tiba-tiba meningkat. Nah ini yang aku tunggu-tunggu ya ini. Ya fair aja kan, nggak Om Jul doang yang nunggu, aku juga nunggu gitu kan.
Kemarin di TMG yang aku kecolongan. Gila rupanya. Iya, TMG. TMG aku kecolongan. Biasa. Tiba-tiba udah 7.800 aja. Kuyak bener. Nggak bisa buat trading. Harus di-keep tuh saham sekarang. Ini kita share aja lah. Apa-apa nih. Di TMG aku kecolongan. Aku punya barang di 7.000. Akhirnya karena males mikir, udah bulan puasa gue nggak mau mikir udah gitu kan. Capek deh. Barang 6.000 ada dijual 6.300 tuh nggak salah ya. Udah ngabur lah ya. Udahlah. Capek deh. Karena nggak sabar Om Juli. Nggak sabar. Nggak ada kejadian apa-apa kan begitu aja. Ya, aku juga punya kan. Udahlah jual 7.100 jual 7.000 kalau nggak salah itu TMG. Ini padahal udah ngincer, kita udah bahas ini saham. Setan kan. Setan benar. Aku punya nih barang ini. Cius aku punya, bukan bohong aku punya gitu loh. Punya entah 150 lot atau 300 lot jadinya. Nggak tahu tapi akhirnya aku buang gitu. Udahlah males lah karena ngeliat gini kan. Karena memang ya ngikutin secara ininya sih ngikutin mau ngomong apa tuh 78 nggak sentuh dia koreksi di 61 pas di 69 pas di daerah itu aku ambil karena males ya udahlah bodoh lah ntar nunggu aja lah katanya. Otak bawah sadarnya karena ngomong divergen sih ya tuh. Ngomongnya divergen bawah sadar karena di bawah sadar udah ngomong divergen antar aja lah tunggulah di bawah gitu. Tunggu aja lagi di harga 6.000 perak gitu. Udah Terbang PTBA juga sama aja. Sabar belum rezeki di Indonesia Om Jul. Tapi kalau kita ngomong kita nggak juga harus ini yang nggak boleh. Orang-orang nggak tahu bahwasanya ini sebenarnya dia punya TP panjang Om Jul. Beli aja lah. Iya. 14.000. Punya TP panjang nih TP. Oke. Ya, Om Jul. Thank you. Oke, buat teman-teman yang lain juga oke. Aku rasa udah jam 11 cukup 3 jam. Iya Bang, thank you Bang. Dulu ini TMG-nya aku share. Nanti kalau ada apa-apa request aja nanti aku selesaiin. Dari tadi orang pada ribut banget di luar nih minta. Oke. Nanti detailnya aku lengkapin sesuai permintaan teman-teman. Mana yang belumnya nanti di sana aku bahas secara lengkap. Kalau ada yang kurang, mohon disampaikan, dikasih tahu aja. Kalau nanti ada yang pengen diiniin, diperbaiki, tolong diperbaiki.